Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kembali kita berjumpa dalam syafaat malam. Mari kita menaikkan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami saat ini datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati, memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan dalam kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya ya Allah, firman-Mu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Kiranya kami dapat terus mengenal dan dekat dengan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya dengan bergantung kepadamu saja, kami mampu melewati segala persoalan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan pada malam ini diambil menurut surat 2 Korintus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diriku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, pernahkah kita mengalami yang namanya kesusupan? Kesusupan itu misalnya ketika kita memegang kayu, bangku, atau benda di sekitar kita yang berbahan kayu, lalu ketika kita menyentuhnya ada sisipan, eh, serpihan kayu yang kecil, lalu masuk ke dalam jari kita. Ketika kita yang namanya mengalami kesusupan, selain rasanya tidak nyaman, sakit, ada sesuatu yang mengganjal. Kalau itu sudah terjadi, maka yang saya lakukan adalah berusaha dengan keras mengeluarkan serpihan dari kayu tersebut. Dan kalau belum keluar, rasanya belum puas. Rasanya masih ada yang mengganjal, ada yang sakit, dan mungkin jari kita akan sedikit memberikan warna merah atau agak membengkak, sehingga duri itu memang harus dikeluarkan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari semua, dalam pasal 12 surat Korintus ini, Paulus menceritakan tentang pengalamannya ketika utusan iblis datang untuk mengocohnya, untuk mengecoh, untuk memberikan pencobaan. Dan Paulus ternyata sudah berdoa pada Tuhan supaya iblis itu diusir, supaya iblis itu tidak lagi datang. Namun ternyata jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Melalui kesaksian ini, Paulus mau menyampaikan beberapa hal yang digambarkan seperti duri dalam daging. Paulus pada saat itu, Ibu Bapak, sedang mengalami yang namanya pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya, yang digambarkan seperti duri dalam daging itu.
Dia berdoa pada Tuhan minta supaya pergumulannya untuk diangkat. Namun utusan iblis diusir, ternyata Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Malah berkata bahwa kasih karunia Allah cukuplah diberikan dan cukup bagimu. Tuhan tidak memberi apa yang diminta oleh Paulus, apa yang didoakannya. Namun kasih setia Tuhan tetap menaungi Paulus dan memberinya pengharapan. Dan selain itu, Paulus juga harus menerima kenyataan bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Dan Paulus berhasil bahkan bisa menerima dengan berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat oleh karena Kristus." Sampai di sini Paulus menerima semua kenyataan yang dialami dalam hidupnya sebagai memang yang harus ia bayar sebagai hamba Kristus, sebagai pengikut Tuhan. Karena itu kesaksian Paulus diakhiri dengan kalimat yang kedengarannya buat saya dan mungkin buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di rumah juga aneh dan bertolak belakang. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bukankah dalam kehidupan kita, kita nggak akan pernah tahu apa itu terang kalau kita nggak pernah yang namanya mengalami gelap. Kita nggak pernah tahu apa itu sembuh, sehat, kalau kita nggak pernah sakit. Kita nggak pernah tahu, ibu bapak, apa artinya senang, kalau kita nggak pernah yang namanya ngalamin kesedihan. Kita nggak akan pernah tahu kelebihan, berkelimpahan, kalau kita belum pernah yang namanya mengalami kekurangan. Kita nggak pernah tahu apa artinya kenyang kalau kita tidak pernah mengalami rasa lapar. Begitu seterusnya. Semuanya itu saling bertentangan, tapi kalau dilihat secara utuh, menyeluruh, semuanya itu dalam kesatuan dan saling melengkapi. Karena itu, ketika Paulus berkata, "Jika aku lemah," pada saat yang sama dia mengalami kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ketika ia ditindas, ia merasakan pertolongan dan kuasa Tuhan datang padanya. Ketika dia putus asa, dia merasakan pengharapan yang diberikan Tuhan. Dan inilah pesan yang juga diberikan kepada kita. Apa yang dimaksud jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat ini, yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya kita dapat menemukan pesan, menemukan dan mengalami kekuatan dan pengharapan dari Allah yang menolong kita untuk bisa bersaksi bahwa di dalam Tuhan, bahkan ketika aku lemah, aku kuat. Dan kita bisa mengatakan, cukuplah anugerah Tuhan dalam hidup. Mari kita mengucap syukur untuk segala anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat-syafaat kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami. Untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kasih anugerah Tuhan cukuplah bagi kami. Kasih anugerah-Mu cukup bagi kami untuk mendapatkan kekuatan, pertolongan, penghiburan. Kasih setia Tuhan cukup bagi kami untuk dapat bersuka cita
bergembira, merayakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa setiap syafaat kami. Kami mau berdoa untuk para sahabat rekan kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mendoakan untuk pemulihan Bapak Bambang Kristanto, pemulihan Bapak Hari Biyoga, pemulihan Bapak Kunjung, dan rencana operasi Bapak Yason Lase. Kiranya Tuhan, di dalam kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini, mereka dapat menemukan kekuatan, pengharapan dari-Mu. Mereka boleh tetap berharap pemulihan terjadi atas hidup mereka, karena Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa. Mereka tetap menemukan pengharapan di dalam Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk bisa mengikuti bahkan menjalankan segala sesuatu untuk memulihkan kesehatan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bulan musik di gereja selama bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang menaruh sukacita serta semangat dalam diri para aktivis, pemusik yang akan melayani, sehingga setiap umat-Mu yang datang dan mendengar boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh menghayati kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Allah, untuk Bu Verlina Rusli yang juga akan menjalani operasi di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Tuhan yang juga tolong untuk segala persiapan, untuk segala hal yang harus dilakukan. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan pemulihan bagi Ibu Verlina. Kami mau juga ya Allah mendoakan setiap orang yang kami kenal yang saat ini dalam pergumulan kesulitan. Kiranya Tuhan, apa yang mereka hadapi saat ini, mereka boleh terus bergantung kepada Engkau, Allah yang telah memberikan dirinya untuk keselamatan kami semua. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan di dalam penyertaan dan naungan kasih Allah, melalui para pemimpin yang mengambil keputusan, kebijakan yang bekerja sebagai wakil rakyat, boleh terus menumbuhkan kesejahteraan, menghadirkan kedamaian, dan kiranya pemulihan boleh terus terjadi bagi bangsa ini. Inilah doa-doa kami ya Allah, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan telah mengikuti syafaat malam. Nantikan syafaat malam berikutnya. Tuhan memberkati.